Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan pendidikan IPS. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran terpadu. Ya, ini model pembelajaran yang ya diterapkan di Indonesia ya, terutama untuk pembelajaran IPS. Nah, materi ini akan memberikan gambaran kepada kita sebuah cara pandang terhadap IPS ya, pembelajaran IPS ya. Jadi paradigma pembelajaran IPS yang diterapkan ya termasuk di Indonesia ini ya. Nanti dilihat dari model ini kira-kira mana yang diterapkan di negara kita ya. Ini juga kita diharapkan dengan memahami ini ya, dengan mempelajari ini kita bisa menelisik lah kira-kira model apa yang digunakan di Indonesia gitu. Dan misalnya suatu saat ada perubahan kebijakan dengan pembelajaran IPS, kita sudah tahu ya, kita bisa mengira-gira, memprediksi, oh ini yang ternyata yang diterapkan yang ini ya, yang kemarin ini kemudian diganti dengan ini misalnya, ada perubahan-perubahan paradigma dalam pembelajaran IPS, nah itu ya, sehingga kita tidak kaget lah ya, kita sudah paham, oh arahnya ke sana atau ini misalnya, ya. Setiap pemerintahan biasanya atau ya dalam hal ini kementerian misalnya ya, itu ya punya kebijakan masing-masing ya, termasuk dalam pembelajaran IPS ini ya, ketika ada perubahan kebijakan, nah, bisa mungkin kita sudah punya bekal pengetahuannya ya, sehingga tidak kaget lah ya, atau tidak merespon secara reaktif, oh, berubah gini toh ini maksudnya apa ini? Ya, kira-kira kita sudah tahu lah, oh ini toh maksudnya perubahannya ya. Ya coba kita pahami dulu tentang apa itu pembelajaran terpadu. Yes, ini sebenarnya istilah yang sudah sering kita dengar ya, pembelajaran terpadu ya. Ini merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan atau subpokok bahasan atau bidang studi ya, sehingga dapat disebut sebagai pembelajaran lintas bidang studi. Jadi, perpaduan dari berbagai pokok bahasan atau subpokok bahasan atau bahkan bidang studi. Intinya lintas bidang inilah ya, pembelajaran lintas bidang yang dipadukan begitu. Nah, perpaduan itu bisa dalam satu bahasan tertentu atau dalam yang lebih lingkup lebih kecil lagi atau sub pokok bahasan, atau dalam justru lebih luas lagi yaitu dalam lingkup bidang studi. Nah, itu diintegrasikan, dipadukan ya, sehingga menjadi sebuah model tersendiri gitu. Ini pemahamannya. Nah, lalu apa tujuannya ya kok ada apa dipadukan segala ya, ini agar kemampuan siswa itu lebih optimal ya. Dengan berbagai perpaduan itu akan lebih memberikan siswa kompetensi yang lebih optimal. Siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajarannya sehingga kemampuan siswa akan semakin kuat ya dengan hal-hal yang dipelajarinya. Jadi berbagai perpaduan dari pokok bahasan atau subpokok bahasan itu akan semakin memberikan siswa pengalaman langsung ya terhadap suatu materi ya, dan itu akan semakin memperkuat ya apa yang diperoleh oleh siswa ya. Jadi sehingga dengan begitu maka kemampuannya, kompetensinya pun akan lebih optimal ya, karena melibatkan berbagai bidang ya, melibatkan berbagai pokok bahasan ya atau subpokok bahasan gitu. Nah, kalau sejarah ya tidak hanya dari sisi sejarah saja ya, bisa dipadukan dengan pokok bahasan lain ya. Bisa dengan sosiologi, ya, ekonomi, ya, antropologi ya, atau akan semakin memperkuat ya kompetensi siswa ya di bidang sejarah ya. Ini jadi agar kemampuannya lebih optimal ya. Ya ibaratnya kita makan dengan satu menu ya.
kemudian kita makan dengan berbagai menu, tapi kita padukan menu itu, nah otomatis kan dengan perpaduan menu itu akan memberikan kita asupan energi yang lebih banyak ya. Nah, sehingga tenaga kita, energi kita juga lebih kuat gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau seperti salad itu ya, kalau kita hanya makan kentangnya saja ya, itu kan berarti asupan kita hanya karbohidrat saja ya. Tapi kalau sudah menjadi salad, ya, perpaduan dari berbagai bahan makanan, di situ ada sayurannya ya, ada telur ya, ada ya proteinnya ya, ada karbohidratnya juga ada ininya, ada apa tadi kentangnya dan sebagainya. Itu kan menjadi semakin banyak ya bahan-bahannya gitu. Kabarnya gitulah kira-kira. Kemudian juga memberikan pengalaman yang bermakna ya. Karena siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Satu konsep dipadukan dengan konsep lain, sehingga itu akan menjadi lebih bermakna. Sejarah, satu konsep di dalam ilmu sejarah, dalam pengetahuan sejarah, dipadukan dengan konsep lain ya, dari bidang lain. Nah, ini akan semakin menjadikan konsep itu lebih bermakna bagi siswa. Misalnya konsep dalam sejarah itu ada konsep perubahan. Ya. Perubahan dalam sejarah kan suatu keniscayaan ya. Perubahan ya dari periode ke periode itu ada perubahan-perubahan ya. Dari masa kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam ya, dan seterusnya itu kan perubahan-perubahan. Nah, konsep perubahan di dalam sejarah itu kemudian dipadukan dengan konsep-konsep perubahan dari bidang lain, misalnya di bidang sosiologi ya, itu kan ada perubahan ya, konsep-konsep perubahan di dalam ilmu sosiologi. Nah, itu akan semakin memperkuat ya makna perubahan ya, yang diperoleh oleh siswa begitu. Jadi siswa tidak hanya memaknai konsep perubahan dari sudut masa lampau saja ya, tapi juga bisa diperkuat dengan sudut perubahan-perubahan dalam masa kekinian ya, atau dalam tinjauan sosiologis. Sehingga nanti siswa akan memperoleh dua perspektif ya, dalam hal ini ya. Ada perspektif sosiologi, historisnya, sejarahnya, ada perspektif sosiologisnya atau lebih kekinian gitu. Nah ini akan semakin bermaknalah bagi siswa ya. Wah, ternyata dulu begitu ya. Itu juga ternyata perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu juga berdampak pada perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini ya, secara sosiologis. Ya, ada beberapa model terpadu ya. Nah, ini teori ya. Teori yang nanti bisa kita gunakan untuk memahami ya pembelajaran terpadu ya, nanti termasuk IPS ini di Indonesia ini yang apa yang digunakan ya. Nah, yang pertama ada model fragmented. Ini model terpisah, fragmen ya, fragmented ya, jadi model terpisah ya. Itu hanya terfokus pada satu disiplin mata pelajarannya. Ya, misalnya IPA ya IPA saja, IPS IPS saja ya, bahasa saja ya, secara terpisah ya. Jadi tidak ada perpaduan antar lintas bidang studi. Ini hanya dalam satu bidang studi saja ya. Ini berarti fragmented ya, terpisah ya. Kemudian model connected ya, model terhubung ya. Ini model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu topik dengan topik yang lain dalam satu bidang studi. Ini tapi masih dalam satu bidang studi, tapi satu topik dengan topik lain itu dihubung-hubungkan ya, dicari keterkaitannya gitu. Nah, misalnya di dalam ini contoh di bahasa Indonesia ya, misalnya itu ya antara konsep penulis misalnya apa namanya dihubungkan dengan konsep penulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sejarah kan ada ya, toh? Sejarah itu ada misalnya di dalam metode sejarah itu ada penulisan historiografi gitu. Historiografi atau penulisan sejarah ya. Itu kan ada bahasan itu. Nah, itu dihubungkan dengan konsep penulisan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang namanya dihubungkan ya, dikoneksikan gitu ya. Jadi kalau di sejarah penulisan historiografi itu lebih ke metodenya ya. Nah, kalau di
bahasa Indonesia lebih ke teknis penulisannya misalnya. Bagaimana menyusun kalimat, membuat paragraf, ya, membuat kalimat yang reflektif, itu kan bahasa Indonesia yang tidak ada atau tidak dibahas dalam metodologi sejarah ya, dalam menulis sejarah ya. Nah, itu dikoneksikan gitu ya, sehingga akan semakin ya tidak hanya menguasai secara teknik metode sejarahnya, ya, historiografinya, tapi juga dalam hal teknis penulisannya. Nah, ini namanya connected ya. Dan metode nested ya, ini pembelajaran terpadu yang kaya dengan rancangan dan oleh kemampuan guru ini berbasis pada kompetensi guru. Sejauh mana kompetensi guru yang dipunyai oleh guru, nah itulah guru akan merancang pembelajaran terpadunya sesuai dengan yang dia miliki kompetensi itu. Ya tinggal bagaimana guru memahami dirinya dengan kompetensi yang dimilikinya ya, kemudian dia akan menerapkan atau merancang model terpadu yang seperti apa. Ini terus berpulang pada guru berarti. Apakah hanya mengintegrasikan 2 bidang studi atau hanya pokok bahasanya saja atau apanya, ya itu kembali kepada kompetensi guru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sekuensi. Nah, ini model terpadu di mana guru mengajarkan suatu mata pelajaran, maka dia menyusun kembali urutan topik suatu mata pelajaran, dimasukkannya topik mata pelajaran lain ke dalam urutan pengajaran itu. Ya tentu saja topik yang relevan ya. Jadi intinya semua mata pelajaran membawa serta pelajaran lainnya dan sebaliknya. Jadi dengan menyisipkan satu topik tertentu ke dalam topik atau pokok bahasan yang akan diajarkan. Ini misalnya sejarah materinya adalah di SMA ada ya ini metode historiografi. Ini kan ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, ada historiografi ya. Itu topiknya itu. Nah, kemudian guru akan menyisipkan topik lain di dalam topik ini. Nah, misalnya tadi saya contohkan itu ya. Nah, dari mata bidang studi bahasa Indonesia disisipkan tentang teknik kepenulisan yang efektif. Nah, disisipkan jadi materi metode historiografi itu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Di dalam historiografi ini, topik historiografi ini disisipi materi atau topik menulis yang efektif. Misalnya diambil dari pelajaran bahasa Indonesia ya, menulis teknik menulis yang efektif. Namanya sekuensi ya. Ya, itu kan relevan ya. Ya tadi seperti contoh tadi ya, ini akan semakin memperkuat ya keterampilan siswa dalam menulis ya atau historiografi ya, menulis sejarah. Dan metode SHARIT, ya, ini suatu model pembelajaran di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang. Nah, contohnya sastra dan sejarah digabung menjadi humaniora. Ini jadi ada payung mata pelajaran yang ada suatu disiplin ilmu yang memayunginya ya. Misalnya ini sastra dan sejarah yang memayungi adalah humaniora ya, ilmu-ilmu tentang kemanusiaan. Ya ini di perguruan tinggi biasanya ya, antara sastra itu sastra sejarah misalnya menjadi sastra sejarah ya. Nah, berikutnya adalah model WIBIT. Ini adalah model yang terpadu yang menggunakan pendekatan tematik ya. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Nah, misalnya transportasi. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi antara guru dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sama guru. Setelah tema disepakati, kemudian dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitan dengan tema bidang-bidang studi lainnya ya. Dari sub-sub tema tersebut dikembangkan aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Ini yang sudah kita pelajari ya pertemuan yang lain ya tentang metode ini ya, tentang tematik ini ya. Ini biasanya diterapkan di SD ya. Pembelajaran misalnya pembelajaran IPS tematik integratif di SD ya, itu berbasis tema ya, dengan mengkaitkan menghubungkan tema-tema yang relevan ya antara satu bidang studi dengan bidang lain ya, atau tema satu pokok bahasa satu dengan pokok bahasa lainnya. Ini berarti integrasi tema gitu.
Kemudian model 3D ya. Ini model pendekatan seperti melihat sebuah teropong di mana titik fokus dapat mulai dari jarak terdekat dengan mata sampai titik terjauh dari mata. Ini difokuskan pada satu topik tertentu ya. Nah, topik itu kemudian ya menjadi fokus ya. Kemudian barulah kemudian topik-topik lain yang ya tidak menjadi fokus itu dapat mendukung ya topik itu. Nggak fokusnya pada satu topik saja ya. Jadi yang lain hanya suplemen saja gitu ya, untuk memperkuat saja ya, menambah sudut pandang dari fokus yang menjadi utama itu. Jadi kalau fokusnya adalah pada sejarah, ya yang lain hanya sekedar untuk suplemen saja ya, bukan untuk seperti tadi kalau yang integrasi berbagai pokok bahasan kan sama-sama saling menguatkan ya. Tapi kalau ini yang fokus satu saja ya, yang lain hanya sekedar untuk pelengkap ya, 3D. Kemudian model integrated ya, ini model yang menggunakan pendekatan antar bidang studi ya. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler ya, dan menemukan keterampilan, konsep, prinsip, dan sikap saling tumpang tindih di dalam bidang studi. Ya, ini sudah lebih luas lagi ya, integrasinya antar bidang studi ya. Nah, jadi sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, sosiologi, ya, itu diintegrasikan dengan prioritas pada muatan kurikulum yang bagaimana ya, yang apa ya. Jadi muatan kurikulum apa yang bisa memayungi ke semua bidang studi tadi. Nah, dari situ kemudian diuraikan ya keterampilan-keterampilan yang bisa diperoleh ya oleh siswa ya dengan prioritas-prioritas itu. Semuanya terakomodasi ya, jangan sampai ada sesuatu yang terabaikan ya. Semuanya diakomodasi ya. Nah, ini lebih rumit ya karena integrasi antar bidang studi ya. Kalau antar pokok bahasan mungkin lebih sederhana ya karena satu pokok bahasan ya. Tapi kalau bidang studi kan wah berbagai pokok bahasan ya. Nah, ini biasanya ya ahli ya yang bisa melakukan ini ya integrasi antar bidang studi. Kemudian model immersif ya ini dimaksudkan dengan menyaring seluruh isi kurikulum dengan menggunakan cara pandang tertentu ya. Misalnya seorang memadukan semua data dari berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran, kemudian menampilkannya melalui suatu yang diminatinya dalam satu ide. Jadi satu kurikulum, ya, misalnya kurikulumnya, wah, berarti ini lebih luas lagi ya. Kurikulum satu karena satu kurikulum ya. Kalau tadi satu bidang studi ya, antar bidang studi ini satu kurikulum ya. Nah, dari satu kurikulum itu diambil satu disiplin ilmu, suatu mata pelajaran tentu ya, yang dari situ nanti akan diperas menjadi satu ide. Idenya apa yang bisa digali dari mata pelajaran itu berdasarkan kurikulum. Jadi kalau misalnya pada sejarah, tidak dari kurikulumnya, ya, itu ide besar yang menjadi intisari dari kurikulum itu adalah ide tentang perubahan-perubahan. Kemudian di sosiologi juga begitu ya. Ide besarnya adalah tentang perubahan-perubahan. Ekonomi juga begitu ternyata ya, misalnya itu ide-ide ya yang bisa diserap dari kurikulum ya. Nah, dari ide-ide besar itu nanti bisa disinkronkan ya menjadi satu ya ide besar ya tentang perubahan, ya, konsep perubahan tapi dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Nah, jadi melihat dari ide besarnya ini gitu ya. Nah, ini yang bisa melakukan ya juga ahli ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah model network. Nah, ini berhubungan dari sumber luar sebagai masukan dan semuanya meningkatkan dan yang baru ya dan meluaskan ide-ide atau mengembangkan ide-ide. Misalnya seorang arsitek mengadaptasi teknologi untuk mendesain network dengan teknik program dan meluaskan pengetahuan dasar seperti dia telah mengerjakan secara tradisional dengan mendesain bagian dalam ruangan. Ini contoh di bidang teknik ya. Jadi jaringan ya, model jaringan ya.
model jaringan ini atau network ya. Jadi berbagai sumber yang menjadi input ya, masukan-masukan ya, dari luar ya, itu kemudian di network-kan ya, dikait-kaitkan ya, dibuat jaringannya ya, jaringannya. Dengan apa? Jaringan yang sudah ada ya, dengan misalnya kalau pelajarannya ada di dalam pelajaran itu ada jaringan tema, kemudian di luar itu ternyata banyak input ya yang bisa untuk memperkuat tema yang sudah punya jaringan itu. Nah, jaringan-jaringan ini kemudian jaringan-jaringan dari luar itu kemudian diintegrasikan ya, dipadukan dengan jaringan yang sudah ada, sehingga membentuk satu jaringan yang lebih luas lagi. Gitu ya. Ini model jaring ya atau jaringan. Nah, itu beberapa model ya, yang ya ada yang sederhana dan yang cukup rumit ya, yang ya hanya bisa dilakukan oleh para ahli ya. Nah, lalu bagaimana dengan pembelajaran IPS di Indonesia ini? Yang faktual ya, yang apa sekarang ini diterapkan gitu ya. Nah, kalau kita cermati di sekolah dasar misalnya ya, ini yang diterapkan adalah model tematik ya. Tematik integratif ya, yang seperti kita sudah pelajari ini ya. Di berbagai bidang studi dalam ruang lingkup IPS itu diintegrasikan ya, dipadukan ya. Dan perpaduan itu didasarkan pada tema. Tematik integratif, sehingga menjadi satu mata pelajaran IPS ya. Tapi isinya adalah perpaduan dari berbagai bidang studi, ya, sejarah, sosiologi, ya, antropologi, ya, geografi ya. Nah, tapi itu dipadukan dan pemaduannya itu berdasarkan tema. Nah, ini di SD, sehingga ya di SD hanya ada satu pelajaran yaitu IPS ya. Nah, kemudian di SMP ini di SMP sudah ada ya pelajaran sejarah, ada geografi ya, itu ada ya. Dan gurunya biasanya sendiri ya, ada guru sejarah sendiri, ada guru geografi sendiri ya. Ya, walaupun kadang-kadang ada dirakap juga ya, guru sejarah merakap guru geografi ya. Ya, tapi itu realitas saja. Tapi secara konseptual di SMP ini terkonfederasi. Ya. Sebenarnya di SMP pendidikan dasar ya itu mestinya terintegrasi ya, masih terintegrasi, masih terpadu ya. Tapi di dalam faktanya di SMP ini terkonfederasi, ya. Jadi digabung gitu ya. Ada geografi, ada sejarah ya, itu digabung menjadi satu. Tapi dalam prakteknya diajar oleh guru sendiri. Tapi ketika dinilai rapot, nah itu kemudian ya digabung ya menjadi IPS. Nah, ini di SMP ya terkonfederasi ya. Nah, sedangkan di SMA, nah ini yang seperti di model yang sudah kita pelajari tadi, ini terpisah ya, sudah tersegregasi ya. Ya, sejarah sendiri, ya, geografi sendiri, ekonomi sendiri, antropologi sendiri, ya, sosiologi sendiri, ya, ini sudah terpisah, jadi tersegregasi. Nah ini kalau kita gunakan model-model tadi untuk melihat ya pembelajaran IPS ya, mata pelajaran IPS yang diterapkan di Indonesia ini gambarnya seperti ini. Jadi di SD ini model terintegrasi atau terpadu secara tematik, kemudian di SMP ini terkonfederasi ya, tergabung ya dalam satu mata pelajaran IPS, tapi dalam prakteknya diajarkan sendiri-sendiri ya, tapi digabung ya, terkonfederasi ya. Kemudian di SMA barulah kemudian ini terpisah ya, tersegregasi menjadi mata pelajaran sendiri-sendiri. Ya begitu gambarannya para mahasiswa ya tentang pembelajaran terpadu, model-modelnya dan juga ya penerapannya di Indonesia. Ya, nanti bagaimana penerapan lebih detail ya, akan kita pelajari di lain kesempatan ya. Ya terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.